Kalau mau sukses dan kaya-kaya, kita harus tahu inilah malam pantangan dan sejuta harapan. Sebaiknya hutang itu setidak-tidaknya hutang pribadi dilunasi dahulu, walaupun misalnya hutang dagang masih suka diselesaikan karena kan harus berputar terus, ya kan. Nah, kemudian kita juga harus berbicara yang positif. Jangan tuh ngomong-ngomong yang negatif, entah kejadian semacam itu kan nggak bagus dong ya. Kita kemudian kalau malam nih kepala keluarga ya boleh aja begadang untuk introspeksi ya, agar energi positif pun mengalir masuk nih Sony. Satu ketika Son, ada seorang yang datang ke saya, pejabat tinggi Son. Iya. Saya minta dia pulang dahulu, saya nggak mau ketemu dia sebelum dia meminta maaf pada orang tuanya. Kenapa? Karena jabatannya, pangkatnya apapun itu nggak akan bisa meningkat kalau dia masih belum minta maaf. Setuju Kakak. Nah, dia akhirnya pergi meminta maaf ke desanya, orang tuanya yang sudah tua renta masih ada, dan setelah itu rezekinya banyak terbuka. Selamat malam sahabat Sonora, bagaimana kabar Anda di hari ini? Malam Imlek ya, malam tahun baru Imlek 25 ya kan, dimulai besok hari Pakang ya. Selamat malam Kang. Oh, selamat malam Sony, benar sekali. Bagaimana nih Pakang nih malam tahun baru Imleknya nih? Begitulah, kalau saya mau menorehkan satu kalimat, kalau mau sukses dan kaya-kaya, kita harus tahu inilah malam pantangan dan sejuta harapan. Pantangannya apa aja emang Kang? Ya, saya berharap sahabat Sonora sudah melakukan beberapa hal. Beberapa hal itu diantaranya ya, Contohnya? sudah melunasi hutang ya. Karena sebaiknya hutang itu setidak-tidaknya hutang pribadi dilunasi dahulu, walaupun misalnya hutang dagang masih suka diselesaikan karena kan harus berputar terus, ya kan. Betul. Nah, kemudian penuhi pendaringan. Pendaringan tahu nggak pendaringan? Pendaringan tuh apa Kang? Tempat beras. Tempat beras tuh nggak boleh kosong. Orang zaman dulu bilang kalau ada beras itu itulah tolok ukurnya kita tuh mapan gitu ya. Oh, oke. Nah, kemudian saya juga berharap kita sudah dekor rumah, merapikan rumah, memasang gambar dan kuplet-kuplet ya. Ya, kuplet cantik ya. Iya, kalau kuplet-kuplet itu kan tulisannya syair-syair tuh. Segala sesuatunya indah-indah ya. Kita berharap segala sesuatunya kelak akan jauh lebih baik gitu kan. Betul. Paling tidak nih kita udah ngecat rumah atau setidak-tidaknya kita sudah bersihkan itu rumah, ya kan? Nah, kalau rumah udah bersih, rambut juga mesti digunting dong, supaya iya, supaya tampil baru, bisa menimbulkan suatu sikap yang seoptimal mungkin gitu ya. Nah, kemudian di malam tahun baru ini nih, kita udah bersihin rumah. Setelah bersihin rumah nih, kita sapu. Sapunya mesti kita simpan, kita umpetin tuh. Umpetin apa Bang? Sapunya. Oh, sapunya. Karena dalam 2 hari ini mulai malam ini Iya. kita nggak boleh nyapu, Sony. Kalau nyapu itu artinya kita membuang kita punya rezeki. Oh, oke. Membuang. Jadi kayak kalau di apa tampilkan membuang rezeki artinya Bang. betul. Jadi kita tuh harus pungut-pungut aja deh kalau ada kotoran gitu ya. Dan jangan disapu ya, kita simpan dulu tuh. Nanti kita buangnya pada hari buang sampah itu pada hari ketiga. Nah, kemudian kita kumpul keluarga deh malam ini. Jadi kumpul keluarga malam ini. Jadi Patang ya kumpul keluarga. Betul. Tapi saya nggak mau ketinggalan untuk berkumpul dulu dengan sahabat Sonora. Baru ntar kita. Mantap ya, Nah. Patang ya. Tidak mau meninggalkan sahabat Sonora ya di malam tahun baru ini. Betul. Ada apa saja memang Patang komentar-komentar dari juragan-juragin di YouTube-nya Patang? Entar dulu nih, kalau makan malam nih, Iya. jangan lupa kalau kita punya hobinya makan bubur, stop dulu, karena bubur lambang nggak hoki gitu.
Tukang bubur jadi laris manis nih malam hari ini ya? Bukan dong, jangan. Oh, jangan ya? Ya kita mesti makan yang ada ikan kalau nggak vegan gitu ya. Oke. Nah, dan ikan pun kita nggak boleh bulak-balik loh. Kita mesti angkat tulangnya supaya jangan terbalik rezeki kita. Oke. Nah, itu ada kepercayaan begitu. Nah, kemudian kita juga harus berbicara yang positif. Jangan tuh ngomong-ngomong yang negatif, entah kejadian semacam itu kan nggak bagus dong ya. Itu dia kan. Nah, kita kemudian kalau malam nih kita harus merenung. Kalau mau kepala keluarga ya boleh aja begadang untuk introspeksi ya agar energi positif pun mengalir masuk nih Sony. Tapi terlebih daripada itu nih Sony semuanya nih, Iya. kita dan izinkan saya walaupun besok baru tahun baru Imlek, sekarang ucapin dulu nih. Boleh banget Baka. Sinien kuaile senti cien kang kungsi facai taci tali wan serui. Ya, selamat tahun baru, semoga semuanya sehat, bahagia, sejahtera, banyak rezekinya, banyak keuntungannya, dan segala sesuatunya berjalan sesuai harapan tanpa hambatan apapun. Ya, selamat tahun baru Imlek juga untuk Anda ya sahabat Sonora, dan boleh kita mulai kalau gitu Bakang di Oke. Antusias kalau gitu. Ini ada yang pertama kita kunjungi, saya mau segala sesuatunya bagus nih ya. Jadi ini kebetulan dari manajemen FSE, Iya. dia menampilkan satu penanya yang bernama Terus Jaya Sinar Cemerlang. Wah, Wah. namanya bagus sekali. Ya mudah-mudahan sahabat Sonora semuanya terus jaya bersinar hingga cemerlang. Bertanya pada video tangkal yang negatif, visualkan yang hoki. Pak Kang, terima kasih banyak atas video-videonya yang semakin menambah ilmu tentang feng shui. Pak Kang mau tanya, kalau malam Imlek kan bagusnya makan sama keluarga di rumah. Tuh. Sebelumnya harus ada berapa jumlah makanan yang disediakan? Nah, jumlah makanannya sih nggak ada batasnya, boleh banyak. Terlebih kalau kita dikirimi juga gitu kan, lebih bagus lagi dong ya. Apakah makanan ini termasuk dodol keranjang? Iya, ya kue keranjang ya. Tiampan itu kan menandakan banyak rezeki karena manis tuh. Iya. Terus buah-buahan, ya oke dong ya. Nah kalau GN Kenupuk nih bertanya pada video yang sama, tangkal yang negatif visualkan yang hoki, dia bilang gini, lumayan nambah ilmu sambil nunggu-nunggu ramalan bulan 1 dan sio tahun naga dengan segala halnya, sehat dan sukses selalu Pak Kang dan semuanya. Oh, dia cuma memberikan komentar. Memang kita sudah mengupload tuh ya, mempublish ramalan tahun naga kayu Imlek 2575 yang temanya apa? Di atas angin. Ya. Kita berharap semua sahabat sudah menyaksikannya ya. Dan kemudian panduan untuk era Ciague, era bulan pertama Imlek di tahun naga ya, juga sudah dipublish. Dan jangan lupa ya, kunjungi YouTube channelnya Sonora FM, karena di sana ada 12 video tuh Sony. Iya. 12 video mengenai sio-sio, 12 sio Sony. Benar sekali. Ya, sahabat Sonora nggak boleh lupa itu ya. Iya, YouTube Sonora FM dan juga Instagramnya ya di @sonora_fm92. Juga Nah. Instagram juga tuh Bakang. Nah ini ada user JI2TB8PD7B. Pada video apa nasib tak bisa berubah, kok begitu-begitu saja. Sore Pak Kang dan tim manajemen Radio Sonora upload video FSE yang ditunggu akhirnya nongol juga. Tapi pertanyaan WA saya masih belum dijawab. Nah lo. Aduh. Aduh. Ini kebablasan baca nih. Nunggu antrian kali ya. Betul. Atau jangan-jangan pertanyaan WA saya sudah tidak direspon lagi. Oh Wah. enggak lah ya. Pasti Sony pasti tetap meresponnya nggak Son. Benar sekali. Nggak mungkin lah sahabat Sonora dilupakan oleh Sonora ya. Apalagi juga Sony ya toh. Coba nih katanya. Coba nih saya pancing tanya. Waduh pancing lagi dia. Aduh, mancing. Tanya di YouTube, dijawab atau tidak pada video apa nasib tak bisa berubah.
Bagaimana menurut Feng Shui apabila seseorang anak ingin meminta maaf pada orang tua laki-laki yang sudah meninggal? Mohon petunjuk dari Pak Kang. Kalau meminta maaf pada orang tua laki-laki yang sudah meninggal, tentunya ini di luar konteks Feng Shui sih ya. Iya, Ini iya. adalah budaya ya. Betul. Nah, dia bilang terima kasih Pak Kang, juga manajemen Radio Sonora ya. Nah, kalau kita mau ditanya, nggak usah dipancing, kita pasti jawab kok ya. Memang kalau antrian sangat panjang ya Sony ya. Betul, setiap minggu tuh selalu membludak Pak Kang ya. Iya, nah sekarang kalau anak mau minta maaf pada orang tua laki-laki yang sudah almarhum, kenapa sih mau minta orang tua? Pasti ada yang nggak benar dong ya. Nah, jangan sampai jadi anak durhaka ya. Durhaka itu nggak mesti sama ibu, sama bapak juga ada. Saya bahkan pernah terjadi satu ketika Son, ada seorang yang datang ke saya, pejabat tinggi Son. Iya. Saya minta dia pulang dahulu, saya nggak mau ketemu dia sebelum dia meminta maaf pada orang tuanya. Kenapa? Karena jabatannya, pangkatnya apapun itu nggak akan bisa meningkat kalau dia masih belum minta maaf. Setuju Pak Kang. Nah, dia akhirnya pergi meminta maaf ke desanya, orang tuanya yang sudah tua renta masih ada, dan setelah itu rezekinya banyak terbuka. Nah, bagaimana kalau orang tuanya udah meninggal? Sebetulnya ya nggak ada masalah, yang penting minta maaf itu dari hati. Ya, dan kirim doa ya Pak Kang. Betul, mau pergi ke kuburan, boleh. Bawa apa? Bawa hati ya. Nah, itu yang paling penting. Bawa buah, bawa segala macam, tebal kembang. Yang penting bawa hati, ya toh? Betul, bawa hati yang tulus ya jangan lupa Pak Kang. Betul ya, kalau itu bisa dilakukan pastilah orang tua dan alam semesta juga akan memberikan maaf dan membukakan jalan yang lapang ya buat segala hal yang diharapkan. Kita lanjut atau mau break dulu? Oh ya, break dulu ya Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Feng Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda masih bersama kami sahabat Sonora di Sonora Feng Shui bersama saya Wijaksono dan juga ada Bakang Hongkian. Silakan Bakang dilanjut di YouTube ya. Oke, ini ada karaoke asik. Padahal bukan hanya karaoke yang asik. Tahun ini sio kagak pun sio monyet lagi asik. Asik juga ya, tidak ciong ya. Banyak potensinya, banyak peluangnya yang luar biasa, ya dah. Karaoke asik pada video lokasi, hadap rumah dan dapur yang benar hoki. Selamat siang Pak Kang. Oh, selamat malam dong ya. Salam sehat. Izin bertanya Pak Kang, rumah saya hadap utara, dia bilang. Sekitar 5 tahun lalu, di belakang rumah dibuat lagi jalan mengelilingi danau. Jadi depan dan belakang rumah ada jalan. Apakah hadap rumah harus diubah hadap danau ke selatan? Dan kalau belum bisa diubah, adakah solusinya? Dapur saya di bagian timur. Hadap kompor yang baik, arah mana? Mohon dijawab ya Pak Kang, terima kasih. Ini ada bantu jawab dari user PH3SO8WD4O. Ya, dia bantu jawab, dia bilang, izin jawab. Arah dudukan rumah harus cocok dengan kepala keluarga. Arah kompor baiknya hadap selatan. Nah, ini benar ya, harus sesuai kepala keluarga. Jadi rupanya yang meniknamkan namanya karaoke asik ini, dia berpedoman pada bersandar pada gunung melihat laut. Karena danau ada di belakang, dia menganggap laut ada di belakang, toh? Nggak ada salahnya itu asumsi semacam itu.
Namun bukan berarti rumah harus diputar ke belakang ya. Rumah dia mudah menghadap ke utara. Nah yang penting cocok nggak hadap ke utara itu. Nah kalau memangnya cocok dan hadap ke selatan pun misalnya cocok juga, barulah kita boleh bilang di bagian utara kondisi jalannya lebih tinggi, yang di selatan lebih rendah. Seharusnya bersandar pada gunung melihat laut adalah hadapnya ke selatan. Boleh nggak? Atau adakah lebih bagus kalau saya putar ke selatan? Itu masih memungkinkan pertanyaan tersebut kalau memang utara selatan adalah kecocokannya. Dan untuk mengetahui kecocokan itu ya harus dihitung berdasarkan data kelahirannya toh. Betul. Nah, kalau mau tahu itu tentunya karaoke asik harus bertanya ke Sony ya. Iya. Yang jelas dengan datanya baru kita bisa jawab tuh ya. Nah, kemudian kalau misalnya di bagian selatan itu memang lebih rendah dan kita cocoknya lebih menghadap ke utara, ya kita harus bikin satu peninggian di bagian belakang. Caranya udah ada kita bahas pada video-video terdahulu, sebaiknya diceksamai lagi deh ya nggak? Oke. Nah, tapi yang paling penting adalah kita tahu dulu tuh ya posisi kedudukan kita ya. Barulah kita tentukan apakah kita mau putar atau enggak. Tetapi misalnya arah kedudukan yang bagus adalah ke timur, mengubahnya pun kemanapun nggak ada guna, harus pindah. Satu solusi ya. Iya, jadi kita belum tentu boleh mengubah ke putar ke selatan gitu ya. Iya. Malah harus pindah kalau posisi kedudukannya misalnya harus ke timur atau ke timur laut misalnya begitu ya. Nah, posisi kompor yang baik ya berkenaan pertanyaan dia. Dia bilang adanya dia punya kompor adanya di bagian timur ya. Nah, kalau di bagian timur di mana dia mesti taruhnya tuh ya? Kalau di bagian timur orang masaknya hadap ke barat, goyangan spatulanya ke dalam ke selatan ya. Nah, itu yang paling benar itu ya. Nah, pilihan kedua ya boleh aja goyangan spatulanya tuh ke arah timur ya, bukan ke arah selatan. Itu ada dua posisi. Hanya saja kalau yang ke arah belakang, ke arah selatan, tentu saja kita harus membuat dinding untuk sandaran kompor. Oke. Pertanyaan serupa datangnya dari Lai Acung pada video yang sama. Rumah hadap barat laut, kompor hadap di mana dia bilang. Sama juga tuh. Iya, sangat bagus sih kalau pada sektor barat dan atau sektor selatan ya. Tetapi harusnya jangan melanggar pantangan untuk itu. Tentu saja kita menyarankan Lai Acung, jangan dong malas untuk menyaksamai video yang sudah dipublish ya toh. Iya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Sony. Boleh. Dari Catch Me. Catch Me. Betul sekali ya. Pada video tangkal yang negatif visualkan yang hoki. Selamat malam Pak Kang, mohon diberi solusi segera. Oh, minta. Waduh, urgent ya. Ya, benar-benar. Saya sedang renovasi rumah, tapi bingung posisi kompor. Rumahnya hadap ke selatan. Area dapur di sisi kanan barat dan barat laut. Ya, jadi kalau rumah itu dia bilang tadi rumahnya menghadap ke selatan ya. Dapurnya di kanan, barat, dan barat laut. Jadi kalau kita ngadep ke depan itu selatan, sebelah kanan ini adalah barat dan belakangnya barat laut. Daerah sanalah dia taruh kompor. Iya. Jika saya taruh kompor di barat, agak masak jadi keluar. Betul. Ya itu nggak boleh ya, spatula ke arah keluar nggak bagus. Oke. Ditaruh di utara, agak masak keluar, enggak dong ya. Kalau di utara agak masaknya ke samping, itu spatulanya ke barat ya. Tentu tidak ada masalah, boleh-boleh aja. Boleh aja. Iya ya. Kemudian ditaruh di selatan ada tangga, dia bilang. Tidak di bawah tangga tapi di sampingnya. Nah, Sampingnya banget ya. iya, di Catch Me ini rupanya nggak mengikuti kita punya acara ya. Nah, itu dia.
Kenapa? Karena tangga tuh nggak boleh ada di lokasi dapur. Nah, itu karena apa, Pak Kang? Ya nggak bagus karena memberikan tekanan kepada dapur. Ya karena tangga itu kan undakan-undakan dong. Iya. Ya dia memberikan tekanan. Berarti adanya kompor di sebelahnya tangga udah nggak bagus. Di bawah tangga lebih jelek lagi. Oh, lebih jelek lagi karena Jadi- ada langsung ini ya menghadap tekanan-tekanan itu ya. Betul, tapi dia bilang enggak di sampingnya. Di sampingnya pun berarti di samping tangga toh. Itu aja sudah nggak bagus gitu ya. Oke. Jangan ya. Harus tangga tadi dibuat area terpisah yang terlepas daripada ruang dapur. Oke, sekalipun jarak samping tapi jaraknya agak legaan dikit itu gimana, Pak Kang? Pokoknya jangan berada di area dapur. Oh, dapur ya. Harus berada pada area terpisah daripada dapur ya. Nah, yang mungkin dia bilang taruhnya di timur, dia bilang. Iya. Area masak masuk, tapi jadi aneh enggak nempel dinding, dia bilang. Ya, taruh di timur kok nempel dinding. Enggak dong ya. Karena justru dia memang harus bersandar pada dinding. Betul. Ya, karena depannya area ruang makan terbuka. Nah, justru nggak ada dinding kali ya. Karena karena di depannya kan ruang makannya terbuka. Nah, kalau dia ditaruh di timur dan bersandar pada dinding, kemudian di depannya area tengah rumah adalah area ruang makan, itu malah bagus sekali, Oh, bagus Sony. sekali ya. Iya, jadi Catch Me jangan khawatir ya, jangan ragu untuk menerapkan hal itu. Mohon solusi terbaik Pak Kang. Terima kasih sebelumnya. Udah kita bahas toh. Betul sekali. Mudah-mudahan Catch Me bisa memahami apa yang kita sudah sampaikan. Iya. Cukup segitu, Pak Kang, dari YouTube? Cukup dong. Oke, kalau gitu kita akan bacakan pertanyaan yang masuk ke WhatsApp setelah jeda ya, Pak Kang ya. Boleh, boleh, boleh. Selamat malam sahabat semua, Anda masih mendengarkan Sonora Network dan masih juga bersama saya Sony Wicaksono di program Sonora Feng Shui bersama Pak Kang Hong. Ya, mari kita buka WhatsApp ya, Pak Kang. Oke dong. Oke, yang pertama kita akan membuka pertanyaannya dari Slameto, Pak Kang. Slameto. SLAMETO. Slameto laki perempuan. Pria, Pak Kang. Oke. Tanggal lahirnya 12 bulan 11 tahun 1969, Pak Kang. Oke. Jam lahirnya di jam 5:05 pagi. 5:05. Pertanyaannya, wah ini ada beberapa nih ya. Yang pertama, rumah hadap utara ini, Pak Kang. Apakah cocok? Kalau tidak, baiknya ini hadap kemana kalau rumah? Cocok. Kalau rumah hadap utara cocok ya? Cocok ya, buat Slameto pasti cocok. Kalau Slameto kepala keluarga loh ya. Oke. Jadi Slameto memang masih kepala keluarga, belum misalnya kalau saya udah maunya tuh pensiun ya, atau memang sudah pensiun kemudian kepala keluarga pindah ke anak, itu berbeda. Sepanjang kepala keluarga adalah Slameto, itu adalah cocok sekali. Oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ternyata Pak Slameto ini sudah pensiun dari karyawan ini, Pak Kang. Kemudian Iya. usaha apa yang cocok dan kapan waktu yang tepat nih untuk memulai usahanya? Oke, Slameto bertanya pada saat yang tepat ya. Kenapa saat yang tepat? Karena dia lahir pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2520 penanggalan Imlek ya, hari Rabu, dan dia bersio ayam tanah. Sio ayam baru saja lepas. Jadi malam ini adalah malam masih sionya tahun kelinci toh, ayam masih Jadi ciong. mulai untung tuh ya. Iya, tapi sebentar lagi sudah tahun naga. Tentu saja ayam sangat selaras di tahun naga. Dan untuk memulai bisnis silakan, bagus sekali ya.
mulailah pada tanggal yang selaras. Tanggal yang selaras itu harus dilihat, bulannya selaras, harinya, tanggalnya pun selaras ya. Nah, itu bisa dilihat pada kalender Imlek tahun 2575 ya. Bisa pesan di Sonora toh? Betul Masih sekali. terbuka itu pemesanannya ya. Nah, Iya, bidang silakan, bisnisnya kalau Anda mau pesan kalender, kirimkan saja ke WhatsApp ya, sahabat Sonora di 0812 1129200. Kemudian usaha apa nih yang cocok untuk yang berunsur tanah dominan, air dominan atau campuran daripada keduanya itu. Oke. Ya. Jadi satu hal saya mau tambahkan untuk Juragan Slameto, bahwa dia ini punya kemampuan untuk berbisnis, tetapi semangatnya seringkali kenceng kendor. Jadi kenceng kendor ini ya yang harus disiasati, harus selalu bersemangat lah ya. Boleh juga sering pakai baju warna merah lah untuk itu. Kalau dari kesehatan ini apa nih yang harus dihindari bahkan? Yang harus dijaga adalah jantung dan usus kecilnya. Oke. Jantung dan usus kecilnya ya. Semoga menjawab untuk Pak Slameto. Kita bisa lanjut lagi bahkan? Iya. Oke, kita lanjut kali ini ke, ini tidak menyertakan, menyertakan namanya deh. Ini Santi bahkan. Santi. Santi pakai I, S-A-N-T-I. SANTI. Tanggal lahirnya di tanggal 21 bulan 6 tahun 1953. 21653. Jam lahirnya 19:30. Oke. Ruko saya itu sudah hadap utara Pakang, dan usahanya ini adalah usaha camilan. Nah, anak dan menantu saya sekarang tinggal satu rumah dengan saya. Acuan feng shui rumah apa tetap saya ya Pakang? Iya. Kalau masih berbisnis ya, sepanjang masih berbisnis maka acuan feng shui tetap kepada Juragan Santi ya. Jadi Ibu Santi masih pemegang peranan penting ya kalau masih berdagang camilan, dan tentu saja camilannya selama ini termasuk yang kenceng dong ya lakunya ya. Hoki terus ya? Iyalah. Oke. Ini ada, sudah cukup Pakang atau ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Ini ada Ibu Sarah mau ucapan gongsi pacol untuk Pakang katanya. Oh, sama-sama gongsi pacai juga untuk siapa? Ibu Sarah Pakang. Ibu Sarah ya. Semoga Ibu Sarah sekeluarga dan dengan juga teman-teman, sahabat yang dekat, semuanya sehat selalu dan makin berkesuksesan di tahun naga ini. Iya. Kemudian ini ada Pak Joni bertanya, sebaiknya anaknya menikah itu kapan tapi tidak menyertakan nama. Nah, ini tuh Pak Joni, silakan sertakan nama lengkapnya ya. Padahal ini sudah menyertakan tanggal lahir, jam lahirnya, tapi tidak ada namanya. Ya, bisa, kalau untuk yang umum nggak usah bertanya. Tidak usah bertanya. Lihat aja. Kalender ya? Dia di kalender ada tulis kok. Ya. Jadi lihat di sana sio apa, boleh nggak gitu. Nah, kalau nggak tahu saya sionya apa nih gitu kan. Iya. Nah, itu ada daftar kelahiran kok ya. Saya sio apa. Kalau untuk lihat di misalnya di YouTube ya, di setiap video tuh tertera loh. Sio anu lahirnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, tanggal berapa. Jadi kalaupun nggak tahu saya sio apa, silakan lihat pada tabel sio. Nah, itu dia lagi-lagi di kalender ya Pak Kang ya. Iya. Oke, nampaknya akan satu lagi pertanyaan yang kali ini saya bacakan di segmen ini Pak Kang. Yang akan saya tanyakan adalah Sartini, perempuan. Sartini. Sartini lahirnya di tanggal 2 bulan 2 tahun 1960. Oke. Jam lahirnya itu 11:30 Pak Kang. Siang. Siang, iya. Oke. Kemudian ini ada juga menyertakan menantunya ini namanya Adika Purnama Putra. Adika Tidak pakai N, Adika Purnama Putra. Adika tuh pakai DH. ADI Pak Kang, ADIKA. Adika apa? Adika Purnama Putra. Purnama Putra. Dilahirin tanggal 4 bulan 11
tahun 93. 4/11/1993. Ya, jam lahirnya di jam 2 dini hari, Bagang. Oke. Ini dia sedang menjalani usaha rumah makan dan sedang lambat di perkembangannya. Lantas usaha apa yang cocok? Nah, itu dulu Bagang pertanyaannya. Kalau usaha rumah makan di tangannya Juragin Sartini memang nggak cocok. Kalau ditangani oleh Adika tentu berbeda hasilnya. Oh, berbeda. Kalau di tangan Adika bagaimana? Lebih bagus dong, jauh. Oke. Ya, kalau boleh dikasih gambaran tuh bagai langit sama bumi. Jadi jauh Bagang ya? Jauh ya, jadi terbang ke langit. Apakah itu artinya harus berganti ininya pengurusnya begitu Bagang? Bukan. Oh, bukan. Yang mengambil keputusan sebaiknya Adika gitu. Jadi untuk hal-hal penting sang mertua Ibu Sartini jangan terlalu intervensi. Biarkan segala sesuatunya diatur oleh mantu ya. Nah, jadi ya mungkin kalau untuk misalnya Ibu Sartini mau ngurusi keuangan silakan, tapi manajemen, pengaturan segala sesuatunya tentang makanan dan menu dan lain sebagainya biarkan Adika yang lebih berperan. Oke, artinya Adika ini menantunya yang menjadi pusatnya begitu Pak? Betul, ya? Kalau makanan ringan, goreng-gorengan, ya, kemudian keripik-keripik, ya, biskuit-biskuit, roti-rotian, nah itu baru yang cocok tuh Ibu Sartini gitu. Oke, artinya Ibu Sartini cocoknya yang makanan-makanan ringan begitu Pak ya? Betul. Oke, nah ini beliau juga bertanya arah rumahnya ikut siapa nih? Tahun ini mau renovasi hadap timur Pak Kang. Nah, kalau Ibu Sartini masih bekerja aktif, tentunya Ibu Sartini dong ya. Nah, kalau Ibu Sartini yang bekerja aktif, ya menghadap ke timur nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dan kalau bantunya pun cukup bagus juga. Artinya dua-duanya bisa ya? Nah, satu tikus satu ayam ya, kedua-duanya mestinya kan ciong tuh, nggak cocok gitu ya. Tetapi mereka bisa satu pendapat kok ya, bisa saling bantu. Bisa didiskusikan itu bisa lancar ya, dan kedua-duanya keberuntungannya di tahun naga kayu ini meningkat tuh. Ya, nah tetapi tentu saja pantangan dan kiat suksesnya harus diseksamai, harus diikuti. Ya, kalau belum punya kalendernya dan kalaupun sudah punya kalender kemudian mau butuh penjelasannya, seksamai deh tuh ya, kunjungi YouTube channelnya Sonora, di sana ada tuh. Juragin Sartini, Ibu Sartini itu sionya tikus, dengerin deh tuh video sio tikus. Adika itu sionya sio ayam gitu. Nah, kalau untuk Adika, selain usaha rumah makan, apalagi ini yang cocok Pak selain unsur api? Banyak, campuran api logam cocok, tanah cocok, logam cocok gitu. Tapi yang dominan api tentu saja memang paling cocok kebetulan. Oke. Satu lagi ada yang diperhatikan dari sisi kesehatannya Pak Kang? Begini, yang paling penting kalau buat ibu ya jangan pernah telat makan karena mahnya kurang bagus. Kalau buat Adika memang dari waktu lahir udah kuning ya, jangan terlalu maksa diri. Tetapi Adika ini orangnya harus jaga diri ya. Memang keuangan sebaiknya di tangannya Ibu Sartini. Kenapa? Karena Adika ini terlalu baik. Kalau orang minta jantungnya pun dia copotkan tuh, kasih orang tuh. Ya. Kalau orang minta copot kuping juga dicopot. Copot ya. Jadi orang berbuat baik sangat bagus. Tetapi kalau terlampau baik orang bilang lu bodoh gitu. Harus ada kontrolnya juga ya. Betul. Nah, selain itu saya mau minta tolong Adika untuk sering memakai baju warna hijau karena keyakinan dia untuk berbisnis itu lemah. Oke, cukup itu saja Pak Kang? Cukup. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi setelah satu kali break lagi Pak Kang. Oke.
Sonora FM Justru Bikin Bisik. Kita sudah tiba di segmen terakhir di Sonora Feng Shui dan masih melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ke WhatsApp studio di 0812-112-9200. Kita mulai kembali, Bang. Oke, ini kali ini ada Pak Juragan Om Dik. Ini kayak tadi yang sepertinya komen di YouTube deh, Bang. Soalnya kirim terus-terusan nih, nggak sabar kayak pengen ditanyain. Untuk Juragan Onggik ya, kali ini akan saya bacakan Onggik Wahyu Pratomo, Bakang. Onggiknya ejaannya ONGGIK. ONGGIK. Wahyu Pratomo. Wahyu Pratomo. Pria di tanggal 11 Mei 1992. 11 Mei 1992. 92. Oke. Jam lahirnya jam 8:45 pagi, Bakang. Jam 8:45. Nah, ini mau tanya pekerjaan yang cocok ini apa dan bagaimana caranya agar hoki dan semangat serta warna dan apa elemen yang harus saya gunakan sehari-hari. Saat ini masih belum menikah, masih ikut orang tua saya, Bakang. Oke. Satu hal untuk berhasil ya, dalam bidang apapun, apakah kemudian juga Gan Onggik mau berbisnis ataukah bekerja pada orang lain, yang patut dicamkan adalah jangan pernah malas, jangan pernah gampang tersinggung, ya harus kuatkan diri ya, dan jangan gampang temperamental gitu ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka tentu saja jalan untuk menuju kesuksesan akan terbuka lapang. Apalagi Onggik ini kan bersio monyet ya, dan sio monyet kan lagi bagus gitu ya. Nah, tentu saja walaupun sekarang ini bagus, di tahun sebelumnya pun sebetulnya potensinya juga nggak kalah bagusnya gitu ya. Jadi boleh-boleh aja dimulai kapanpun. Nah, tetapi kalau belum pernah dimulai, mulailah, jangan menunda waktu gitu ya. Nah, untuk itu saya berharap Onggik sering memakai baju warna hijau gitu ya. Dan warna hitam, abu-abu biru itu dihindari dahulu gitu ya. Nah, bidang bisnisnya yang bidang berunsur logam dominan yang terbaik. Yang kedua adalah campuran api logam, atau yang ketiga yang lambat adalah yang berunsur api dominan. Iya. Nah, ini Onggik ini ceritanya mau kerjanya di bidang trading, investasi saham, itu bagaimana, Bang? Ya, itu cepat ke laut duitnya. Cepat ke laut ya, cepat menguap ya. Iya, ya karena dia cuma cocok untuk spekulasinya aja gitu ya. Nah, dia berani berspekulasi. Kalau spekulasinya itu dia misalnya dalam hal berbisnis dan bisnisnya itu di bidang logam, itu lebih mengena. Tapi kalau di bidang saham, dari 10 mungkin 7-8 dia ngaco gitu ya. Oke, ini satu lagi rumahnya menghadap ke selatan ini. Ini nampaknya pertanyaan apakah cocok atau enggak? Kurang cocok ya, agak lambat ke timur laut, barat daya itu oke. Semoga menjawab ya untuk Juragan Onggik dan semangat terus untuk membangun usahanya. Kemudian kita ke ATHA, Pakang, ATHA. ATHA. Ini lahirnya di tanggal 6 Desember 1988. 6 Desember 1988. Jam 7 pagi, Pakang. Jam 7 pagi. Ini bertanya soal karir, kesehatan, passion, dan warna yang cocok serta usahanya nih, Pakang. Apa yang dimaksud dengan fashionnya? Wah, ini saya tidak tahu nih, Pakang. Dia hanya menuliskan soal passion saja, kesabaran. Passion. Ini nampaknya mungkin meminta petua dari Pakang mungkin ya untuk kesabaran gitu ya. Nah, jadi begini. Kalau kita berbicara tadi apa pertanyaannya pertamanya dia? Karir, kesehatan. Karir kesehatan ya. Dia ini sionya sio naga gitu ya. Jadi kalau bicara sio naga nomor 1 karena besok udah tahun naga. Naga dengan naga tuh seperti anak kembar yang saling berebut gitu. Jadi
ada konflik ya, walaupun konfliknya nggak besar, ya harus diwaspadai gitu ya, jangan sampai kecebur gitu. Nah, kalau kita berbicara misalnya kemarin itu Atta banyak prospeknya, di tahun ini ya harus sabar ya, karena degaan ciongnya tadi dong ya. Nah, kalau kita berbicara kesehatan, maka yang kita harus jaga adalah jantung. Tetapi masalah tulang ya, tapi kalau kita bicara jantung dan tulang, dia kan usianya masih muda nih. Masih nggak ketara gitu toh. Nah, ini tapi tetap harus hati-hati ya, terutama jantungnya. Kenapa? Karena hobinya Atta tuh manis-manisan. Takutnya tuh yang kena duluan adalah misalnya dia kena di diabetes. Nah, kemudian larinya kan ya ke jantung dan ginjal gitu ya. Nah, jantungnya itu masalah. Lain daripada itu, dia hobinya pun makannya makan daging gitu ya. Nah, itu harus dikurangi ya, perbanyak makan sayuran, dan kemudian juga jaga nafasnya, jangan sampai kena asma, sesak napas gitu ya. Jangan sampai kena masalah pernapasan, dan jangan juga kena sering banyak angin ya, harus jaga itu. Iya. Ada lagi yang ditanya? Sudah Pak Kang, itu saya. Semoga menjawab untuk Atta ya. Kalau gitu kita ke mungkin satu pertanyaan terakhir ini dari Jurajin Ibu Jenny. Ini bertanya tentang anaknya nih Pak Kang. Anaknya namanya Christopher Fernaldi. Saya CHRIS TOPHER. Iya. Fernaldi pakai Y Pak Kang. FERNALDY. Oke. Lahirnya di tanggal 25 April. 25 ya? Iya, 25 bulan 4 tahun 1997. Oke. Jam lahirnya di 13:30 menit. Kemudian ini bermaksud untuk melanjutkan hubungan dengan seseorang yang namanya Christina Andre, KRISTINA Andre bahkan. Christina Andre. Ini lahirnya di tanggal 17 bulan 12. 17 bulan 12 tahun 1996. ya. Jam lahirnya di jam 3 pagi lewat 45 menit. Jam 3 lewat 45 ya. Nah, ini untuk lamaran tahun ini bagaimana Pak? Apakah cocok, dan kapannya ini planning menikah? Untuk lamarannya tahun ini, tapi untuk planning menikahnya di tahun 2026 bagaimana kalau dari Pak? Oke. Kalau 2026 itu adalah tahun ular ya. Iya. Di tahun ular itu ada kelemahan ya pada Christina. Sedangkan di tahun 2025 sekarang ini kelemahan pada Christopher ya. Nah, walaupun Christina itu sionya sio tikus, tetapi di tahun ular dia kurang bagus untuk menikah gitu ya. Nah, tetapi sayangnya kalau kita berbicara kecocokan, baru cocok menikah mereka berdua itu di tahun monyet. Tahun monyet itu berarti tahun? Nah, kalau naga tuh 2025, ular 2026, kuda 2027, kambing 2028, 2029. Waduh, masih lama ya? Masih lama ya. Nah, jadi kalau untuk lamaran kapanpun boleh ya. Iya. Tetapi untuk sangjit, seserahan uang, kemudian untuk menikah, itu tentunya harus pada saat yang selaras. Andai kata karena satu dan lain hal harus tetap menikah. Kenapa saya bilang harus tetap menikah? Karena memang mereka, kalau kita berbicara dari kecocokan, mereka berdua cocok kok ya. Walaupun secara pandangan, kadang dalam hal kerangka berpikir, mereka berdua seringkali tektok gitu. Tapi mereka adalah sepasang muda-mudi yang cocok gitu ya. Jadi boleh. Nah, kalau dia mau menikah di tahun 2026, itu kan kurang bagus. Iya. Pasti nanti akan mengganggu dia punya keharmonisan dan pendapatan gitu ya. Kesuksesannya, kemajuan bisnisnya itu akan terhalang ya. Nah, untuk itu nanti di tahun monyet dia harus membuat satu pernikahan ulang ya, harus ada sakramen pernikahan kembali. Oke, artinya
tentunya nikah di tahun 2006 tidak apa, asalkan nanti di tahun monyet 2029 mengadakan pernikahan ulang begitu ya? Betul. Oke, kalau gitu ini sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Pak Kang sudah sharing-sharing di malam hari ini. Sama-sama, Sodi. Ya, mudah-mudahan. Selamat kumpul dengan keluarga di malam tahun baru. Selamat merayakan tahun baru Imlek juga Pak Kang. Oke, mudah-mudahan pembicaraan kita di malam tahun baru ini bermanfaat bagi sahabat Sonora semuanya. Ya, kalau gitu kita pamit undur diri sahabat Sonora dan bertemu kembali dengan Pak Kang di minggu depan ya. Sampai minggu depan. Sampai jumpa sahabat Sonora.